안녕하세요, Siti Semieyo. Materi kali ini kita akan membahas tentang igejo. Apa itu igejo? Igejo adalah kata tunjuk benda. Dalam bahasa Indonesia, i diartikan ini yang digunakan untuk menunjukkan suatu yang berada di dekat pembicara. Ge artinya itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di dekat pendengar namun jauh dari pembicara. Yang terakhir, jo artinya itu jauh digunakan untuk menunjukkan suatu yang berada jauh dari pembicara maupun pendengar. Nah, saya akan menjelaskan igejo menggunakan gambar. Jadi di sini yang wanita sebagai pembicara, yang pria sebagai pendengar. Yang pertama, pembicara ingin membicarakan benda yang warna pink, benda yang dipegang sama pembicara. Bendanya dekat dengan pembicara, maka pembicara bilangnya igot. Igot. I-nya ini, got-nya itu artinya kata ganti benda. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan benda. Igot berarti benda ini. Yang kedua, si pembicara ingin membicarakan benda yang dipegang dengan sama pendengar. Benda warna hijau telur asin yang dipegang sama pendengar, si pembicara bilangnya gegot. Bilangnya gegot. Kenapa gegot? Karena bendanya jauh dari pembicara namun dekat dengan pendengar. Maka pakainya gegot. Bahasa Indonesianya benda itu. Yang ketiga, pembicara ingin membicarakan benda yang warna biru yang jauh di sana. Jauh dari pembicara maupun dari pendengar. Maka pembicara bilangnya jogot. Jogot. Benda itu. Bendanya jauh. Jogot. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang got. Got itu adalah kata ganti benda. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan benda. Jadi, igot, gegot, jogot kalau diartikan menjadi benda ini, benda itu yang jauh. Nah, apa itu got? Jadi biasanya kata tunjuk igejo dibarengi dengan got. Tapi tidak selalu, hanya biasanya saja. Jadi kalian harus tahu, got ini biasa dipakaikan dengan kata tunjuk igejo. Nah, got ini artinya kata ganti benda. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bisa benda. Dan karena got hanya merupakan kata ganti benda, yang artinya got ini dapat digantikan dengan kata asli benda tersebut. Misalnya saya kasih benda moja. Moja artinya topi. Jadi saya kasih contoh bendanya itu moja atau topi. Kita pakaikan kata tunjuk igejo. Jadinya i moja, ge moja, cho moja. Yang bisa diartikan menjadi i moja topi ini, ge moja topi itu, cho moja topi itu yang jauh. Lalu si moja ini, si benda topi ini kita gantikan pakai got. Kita pakaikan got yang kata ganti benda ini. Jadi igot, gegot, jogot. Benda ini, benda itu jauh. Kita lagi bicarainnya topi tapi pakainya got. Berarti si benda yang lagi dibicarain ini adalah moja. Bisa pakai igot, gegot, jogot maupun i moja, ge moja, cho moja. Contoh yang kedua, ada kata benda nabi atau kupu-kupu. Kita pakaikan kata tunjuk, jadi i nabi, ge nabi, cho nabi. Yang artinya kupu-kupu ini, kupu-kupu itu, dan kupu-kupu itu tapi jauh. Masuk ke materi 질문과 대답, question and answer. Jadi di sini kita akan belajar juga tentang pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tunjuk. Jadi di kata tunjuk ini kita akan mendapatkan pertanyaan seperti ini.
이것은 무엇이에요? 이것, tadi igot adalah benda ini. I-nya ini, got-nya benda. Nah, di sini di terakhirnya ada kata tanya muot. Muot itu artinya apa? Biasanya muot dapat disingkat menjadi muo. Nah, karena di sini muotnya itu terakhirnya ada bacim s, maka terakhirnya itu iyeyo. Igosen muosiyeyo. Namun kalau misalnya mau pakai muot yang disingkat menjadi muo, jadi mo, bisa dipakaikan muo yeyo. Karena dari muo tidak ada bacimnya, maka pakainya yeyo. Jadi boleh igosen muo yeyo, benar. Igosen muo yeyo, benar. Yang artinya benda ini apa? Ditanya, benda ini apa? Lalu jawabannya 그것은 bla 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 bla, bendanya nanti yang akan ditanyakan, baru terakhirnya yeyo atau iyeyo. Rumusnya yang kemarin yang minggu lalu saya ajarin, yeyo untuk yang tidak ada bacimnya dan iyeyo yang ada bacimnya. Nah, di sini apabila pertanyaannya itu pakai igot, menanyakannya benda ini, jawabannya harus pakai gegot. Karena mungkin pertanyaannya itu dekat dengan si pemberi pertanyaan namun jauh dari pemberi jawaban. Tapi boleh juga kalau misalnya ditanyanya pakai igot, dijawabnya pakai igot. Mungkin yang nanya sama yang jawab itu lagi deket, lagi dalam satu tempat, lagi berdekatan dan dia nanya. Jadi ditunjuknya ini dan ini. Namun biasanya kalau ditanyanya igot, dijawabnya pakai 그것. Contohnya ada kata benda cek. Cek yang artinya buku. Pertanyaannya, 이것은 무엇이에요? 이것은 무엇이에요? Dijawabnya karena bendanya buku, kita pakaikan yang tadi kosongnya itu dijadikan buku. Jadi 그것은 cek, karena cek ada konsonannya atau ada bacimnya, maka pakaikan iyeyo. 그것은 책이에요. 그것은 책이에요. 이것은 무엇이에요? 그것은 책이에요. Benda ini apa? Benda itu adalah buku. Contoh yang kedua ada kata benda 포도. 포도 artinya anggur. Ditanya, 이것은 뭐예요? Di sini saya pakaikan pertanyaan yang 뭐, yang tadi muotnya disingkat. Jadi 뭐예요? 이것은 뭐예요? Benda ini apa? Tadi bendanya kita pakaikan 포도. Maka digantikan yang tadi cek, sekarang pakai 포도. Karena 포도 itu tidak ada bacimnya, maka pakainya 예요. Dijawabnya, 그것은 포도예요. 그것은 포도예요. 이것은 뭐예요? 그것은 포도예요. Benda ini apa? Benda itu adalah anggur. 저것 뭐예요? Jika mendapat pertanyaan menggunakan kata tunjuk 저것, yang menjawab juga harus memakai 저것. Jadi 저것 dijawabnya juga 저것. Kalau yang tadi igot bisa dijawab menggunakan igot, namun bisa juga menggunakan 그것. Tapi yang sering digunakan yaitu 그것. Jadi ditanyanya igot, dijawabnya 그것. Nah, sekarang ditanyanya 저것, dijawabnya juga 저것. Kita pakaikan contoh kata benda 문. 문 artinya pintu. 저것은 뭐예요? Benda itu apa? Bendanya jauh yang ditanya. 저것은 뭐예요? 저것은 문. 문 ada bacimnya, maka pakaikan 이예요. 저것은 문이에요. 저것은 문이에요. Benda itu yang jauh adalah pintu. 저것은 뭐예요? 저것은 문이에요. 이가 아니에요. Apa itu 이가 아니에요? 이가 아니에요 dalam bahasa Indonesia berarti bukan.
digunakan untuk menegasikan suatu benda. Maksudnya di sini menegasikan yang tadinya positif kita jadikan negatif. Yang tadinya apel kita negasikan atau kita negatifkan menjadi bukan apel. Yang tadinya pintu kita negasikan menjadi bukan pintu. Seperti itu. Dan rumus pemakaiannya ada i aniyeyo digunakan apabila kata benda berakhiran ada bacimnya atau yang berakhiran konsonan. Kita pakaikan i, dipakaikan dulu i, ditempelkan i, baru spasi haniyeyo. Yang kedua ada ga aniyeyo, sebaliknya digunakan apabila kata benda berakhiran yang tidak ada bacimnya atau yang terakhirnya itu vokal. Kita pakaikan ga dulu, ditempelkan ga, baru spasi aniyeyo. Kita pakaikan contoh yang pertama ada cek. Cek artinya buku. Dari cek terakhirnya ada bacim ka. Cek ada bacimnya. Berarti kita pakaikan rumus yang i aniyeyo. Pakaikan i aniyeyo menjadi ceki aniyeyo. Ceki aniyeyo. Artinya bukan buku. Yang kedua, podo artinya anggur, tidak ada bacimnya. Kita pakaikan rumus yang ga aniyeyo. Pakaiin ga aniyeyo menjadi podoga aniyeyo. Podoga aniyeyo, bukan anggur. Contoh yang ketiga ada mun. Mun artinya pintu. Mun terakhirnya ada bacim n. Maka pakaikan rumus yang i aniyeyo. Tempelkan i aniyeyo menjadi muni aniyeyo. Muni aniyeyo, bukan pintu. Yang keempat ada sagwa, artinya apel. Dari sagwa terakhirnya tidak ada bacim, maka pakaikan rumus yang ga aniyeyo. Ga aniyeyo. Tambahkan ga aniyeyo menjadi sagwa ga aniyeyo. Sagwa ga aniyeyo, bukan apel. Kita masuk ke latihan. Yang pertama ada hakyo, kedua ada 의사, ketiga 선생님, keempat 고양이, kelima cek, keenam 경찰. Yang pertama ada hakyo, terakhirnya tidak ada bacim, maka pakaikan yang ga aniyeyo. 의사, terakhirnya 의사, terakhirnya tidak ada bacim, berarti pakainya ga aniyeyo. Ketiga 선생님. 선생님, ada bacimnya, ada bacim m, berarti pakaikan rumus yang i aniyeyo. I aniyeyo. Yang keempat 고양이. 고양이, terakhirnya i, tidak ada bacimnya, vokal i, berarti pakaikan ga aniyeyo. Kelima ada cek. Cek terakhirnya ada bacim, kita pakaikan terakhirnya ada bacim, kita pakaikan i aniyeyo. I aniyeyo. Terakhir 경찰. 경찰 artinya polisi, kita pakaikan i aniyeyo karena terakhir dari 경찰 ada bacimnya. 학교가 아니에요. 의사가 아니에요. 선생님이 아니에요. 고양이가 아니에요. 책이 아니에요. 경찰이 아니에요. Yang artinya bukan sekolah, bukan dokter, bukan guru, bukan kucing, bukan buku, dan bukan polisi. Jadi semua di sini kalimatnya kalimat negasi atau kalimat yang negatif. Jika iga aniyeyo kita pakaikan ke dalam pertanyaan, maka pertanyaan tersebut akan memiliki jawaban iya atau tidak.
Seperti contoh, di sini saya memakai kata benda sagwa yang artinya apel. Namun di sini pertanyaannya kita pakaikan kata benda yang bukan si apelnya, kita pakaikan si banana atau pisang. Pertanyaannya, 이것은 이것 artinya benda ini. 이것. 이것은 바나나예요? 이것은 바나나예요? Apakah benda ini pisang? Yang tadi saya kasih kata bendanya itu adalah sagwa. Tapi pertanyaannya ditanya apakah ini pisang? Berarti benar atau tidak? Tidak benar. Maka jawabannya 아니요. 그것은 바나나가 아니에요. 사과예요. 아니요. Artinya tidak. 그것은 benda itu. Yang tadi salah bendanya apa? Pisang. Bananaga. Karena banana tidak ada bacimnya berarti pakai ga 아니에요. 바나나가 아니에요. Benda itu bukan pisang. 바나나가 아니에요. Banana pisang ga 아니에요 bukan. Jadi benda itu bukan pisang. Yang benarnya apa? Yang benarnya adalah sagwa. Berarti di terakhirnya harus dibenerin lagi. sagwa yeyo. Jadi benda itu adalah apel. Jadi itu adalah apel. Yang tadi kan kita sudah jelaskan itu bukan pisang. Yang ini yang kedua dijelaskan benda yang benarnya sagwa yeyo. Benda itu apel. Lalu kita bukan pakai igot, gegot, jogot, tapi kita pakai nama orang. Kita pakaikan nama orang. Di sini ada namanya Jihun dan Jihun adalah Hanguk Saram atau orang Korea. Dan di sini pertanyaannya si Jihun tapi ditanyanya Indonesia Saram. Indonesia Saram artinya orang Indonesia. Yang tadi saya kasih informasinya Jihun itu adalah orang Korea, tapi pertanyaannya orang Indonesia. Coba kita bacakan dulu pertanyaannya. Jihun은 Indonesia 사람이에요? Jihun은 Indonesia 사람이에요? Apakah Jihun orang Indonesia? Tadi informasinya Jihun adalah orang Korea. Maka jawabannya 아니요. 아니요. Jawabannya tidak. 아니요. Jihun은 namanya Jihun yang tadi ditanya. Maka kita jelaskan lagi. Jihun은 yang salahnya Indonesia 사람이 아니에요. Indonesia 사람 terakhirnya ada bacim. Berarti pakainya rumus 이 아니에요. Jihun은 Indonesia 사람이 아니에요. Indonesia 사람이 아니에요. Jihun bukan orang Indonesia. Yang tadi dikasih infonya Jihun adalah orang Korea, maka kita kasih info yang sebenarnya. 한국 사람이에요. Di sini boleh pakai Jihun lagi, boleh tidak pakai Jihunnya, karena yang tadi sudah dijelaskan bahwa Jihun yang bukan orang Indonesia, melainkan dia orang Korea. Jadi 한국 사람이에요. Yang benarnya 한국 사람이에요. Jihun adalah orang Korea. Nah, yang terakhir, yang tadi dua pertanyaan sebelumnya kita pakai pertanyaan yang negasi atau pertanyaan yang salah. Ditanyanya apa dan jawabannya apa. Namun sekarang saya pakaikan pertanyaan yang positif, yang benar semuanya. Jadi karena pertanyaannya ini benar, maka tidak usah dipakaikan iga aniyo. Karena pertanyaannya benar, langsung dijawabnya yang benar. Pertanyaannya, 저 사람은, 저 artinya itu jauh, saram artinya orang. Jadi 저 사람은 orang itu, 학생이에요. 학생 artinya murid. 저 사람은 학생이에요.
apakah orang itu murid? Nah, karena kata bendanya kita pakaikan hakseng, ditanyanya juga hakseng atau ditanyanya juga murid, berarti jawabannya pun benar. Maka dijawabnya 네, 네. 저 사람은 학생이에요. 네 artinya iya. 저 사람은 orang itu 학생이에요. 학생이에요. Orang itu yang jauh adalah murid. Jadi pertanyaannya sudah benar, lalu pertanyaannya kita pakaikan yang benar juga. 저 사람은 학생이에요? 네, 저 사람은 학생이에요. Jika pertanyaannya sudah benar, maka jawabannya juga tinggal dikasih ne di depannya, lalu pertanyaannya yang tadi apa, lalu tinggal ditaruh di jawabannya saja. Namun pertanyaannya pakai tanda tanya, kalau jawabannya harus pakai tanda titik karena kalimat penjelasan. 네, 저 사람은 학생이에요. 구독과 좋아요 눌러주시고 댓글도 남겨주셨으면 감사하겠습니다. 다음 주에 봐요. 안녕.